Halo sahabat Kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto dan saya Febriani Rey dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Dan kali ini kita akan membahas satu topik yang penting dan sangat menarik dengan judul Melatih Anak Gemar Melayani. Makan korma di Kapadokia sambil duduk di atas permadani. Anak setia bawa sukacita, latihlah agar gemar melayani. Lantas bagaimana caranya melatih anak untuk gemar melayani dan apa saja keuntungannya? Temukan jawabannya sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik yang sangat penting dan menarik ini, saat ini sudah terhubung dengan kami secara daring narasumber kita yaitu keluarga Worone Kaligis. Bapak Noldi Worone, sarjana komputer, saat ini bekerja sebagai staf administrasi di Sekolah Papua Harapan Jayapura. Sedangkan Ibu Gita Sisilia Sabatini Kaligis, sarjana keperawatan, saat ini melayani sebagai guru di Sekolah Dasar Advent Doyo Baru, Papua. Keluarga Worone Kaligis dikaruniai Allah 3 orang anak, yaitu Ervo, Ethan, dan Evelyn Worone. Keluarga ini adalah keluarga yang penuh dedikasi dan giat dalam pelayanan, serta keluarga yang rendah hati. Baik. Febriani, langsung saja kita sapa narasumber kita ya. Shalom Bapak Noldi Worone dan Ibu Gita Worone Kaligis. Shalom. Apa kabar? Iya, apa kabar Bapak Worone dan Ibu? Puji Tuhan, baik. Sehat ya? Sehat-sehat. Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan, senang sekali boleh berjumpa dengan kami di program Kapas pada saat ini. Kami tahu ada begitu banyak kesibukan, tetapi terima kasih sudah bersedia untuk menjadi narasumber di tengah-tengah banyaknya kesibukan. Baik, Bapak dan Ibu, untuk memulaikan diskusi kita, mari kita tunduk kepala dan kita awali dengan doa. Kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, yang telah memberkati kami dan selalu mengasihi kami. Kami senang boleh berjumpa kembali di dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga saat ini. Kami memohon ketika kami akan berdiskusi, Tuhan menuntun supaya apa yang dibagikan oleh narasumber kami boleh bermanfaat dan menginspirasi keluarga-keluarga Kristen, semua yang bergabung dengan kami, untuk menjadi keluarga yang berbahagia dan akan selalu bersiap ke surga. Berkati narasumber kami, keluarga Worone Kaligis, biarlah Tuhan akan senantiasa menuntun mereka dengan hikmat dari surga. Ini doa kami Bapa, terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Baik Bapak Worone dan Ibu, topik kita saat ini adalah melatih anak gemar melayani. Ya. Nah, kenapa topik ini penting untuk kita bahas saat ini dan kira-kira apa saja yang menjadi tujuan kita mendiskusikan topik pada saat ini? Silakan. Baik, mungkin kenapa melatih anak gemar melayani itu penting? Karena banyak orang tua tentunya yang mungkin menghadapi tantangan atau kesulitan dalam melatih anak-anak mereka. Kemudian tujuan dari diskusi kita yaitu agar supaya orang tua atau sahabat Kapas dapat memperoleh informasi berupa pengetahuan atau pengalaman bagaimana anak-anak bisa gemar untuk melayani. Baik, puji Tuhan. Ada tambahan mungkin dari Bapak Noldi? Silakan. Ya, yang menjadi sasaran daripada topik kita pada saat ini tentunya adalah orang tua atau wali yang merawat, mendidik, dan membesarkan anak-anak dalam lingkungan keluarga. Baik, jadi itu sasaran tujuan dari diskusi kita pada saat ini ya. Nah, kalau begitu apa saja dampak negatif yang mungkin ada bila anak tidak suka terlibat dalam pelayanan atau kegiatan rohani, dan mungkin kalau dijelaskan bisa disertai dengan contoh supaya dapat dimengerti oleh sahabat-sahabat Kapas. Silakan. Iya, dampak negatif yang bisa kita lihat dari anak-anak yang
tidak terlibat dalam pelayanan atau kegiatan-kegiatan rohani itu, anak mungkin akan kurang berminat dan tidak menikmati waktunya jika berada di lingkungan gereja atau di lingkungan di mana ada kegiatan-kegiatan rohani. Selain itu, anak-anak juga tidak bisa mengembangkan talenta mereka karena mereka tidak berada di lingkungan yang dapat mendukung pengembangan talenta mereka. Juga tentunya karunia rohani yang Allah sediakan bagi mereka untuk pelayanan di lingkungan gereja maupun di lingkungan di mana saja mereka berada. Baik. Dari Ibu. Iya. Ya, selain itu dampak negatif yang ada, kadang ada dinding pemisah antara orang tua dan anak. Karena biasanya harapan orang tua itu adalah anak-anak ini ada di lingkungan gereja, sehingga pada saat anak tidak suka terlibat, akan ada rasa kecewa yang muncul, sehingga orang tua merasa gagal dan hubungan antara orang tua dan anak juga akan terganggu. Baik, terima kasih. Baik, kalau begitu Bapak dan Ibu Worones, secara umum apa saja yang mungkin menyebabkan sampai anak itu tidak suka atau kurang senang untuk terlibat dalam kegiatan pelayanan di gereja khususnya? Silakan. Ya, secara umum dan yang paling penting adalah peran orang tua di sini. Ya, orang tua tidak terlibat dalam kegiatan pelayanan dan tidak mendukung anak untuk terlibat, itu hal yang menyebabkan anak jadi tidak menyukai lingkungan pelayanan gereja. Juga anak-anak tidak diperkenalkan orang tua tentang pelayanan, apa itu melayani, bagaimana itu melayani. Dan ada juga hal yang menyebabkan anak-anak tidak suka oleh karena anak-anak itu ditekan, bukan didorong, dimotivasi untuk melayani, tetapi dipaksa atau ditekan. Ini mungkin. Selain itu juga mungkin anak-anak di sini dia mendapat pengalaman yang tidak menyenangkan. Misalnya dia diabaikan pada saat dia ingin tampil atau ingin melayani, atau dia diperlakukan kasar atau diteriaki, sehingga anak ini pada satu titik dia sudah tidak mau lagi untuk kembali di dalam lingkungan gereja atau dalam pelayanan. Kemudian alasan lainnya adalah metode yang digunakan tidak tepat sesuai dengan usia atau kebutuhan anak-anak, sehingga membuat mereka tidak ingin atau tidak mau terlibat dalam pelayanan. Baik, terima kasih. Kalau saya tangkap sejauh ini, maka titik beratnya adalah kepada peran orang tua ya. Betul. Nah, boleh tidak Bapak Worone dan Ibu kalau saya katakan seandainya anak kurang senang atau gemar terlibat dalam pelayanan, itu salah orang tua. Bagaimana pendapat Bapak Worone dan Ibu? Iya, tentunya sebelum anak-anak ini ada, orang tua dulu terlebih dahulu ada. Oleh sebab itu, orang tua dengan usia hidup yang sudah lebih lama dari anak-anak punya pengalaman, yang mana anak-anak baru mengenal dalam usia pertumbuhannya, baru mengenal banyak hal dalam kehidupannya, dan orang tua lah yang punya tugas untuk memperkenalkan semua itu. Jadi kalau tidak diperkenalkan tentang pelayanan, anak itu tidak akan pernah tahu. Kalau tidak pernah dilibatkan, anak itu tidak pernah akan terlibat. Kalau tidak pernah menikmati, orang tua itu menikmati pelayanan atau melayani, maka anak juga tentunya kurang nanti menikmati atau gemar dalam melayani. Jadi orang tua punya peran, dan orang tua adalah contoh, adalah guru dan penginjil pertama di dalam kehidupan anak itu sendiri. Baik, jelas ya. Jadi artinya ini adalah tanggung jawab besar orang tua untuk melibatkan mereka, memperkenalkan mereka, mendorong mereka ya, supaya giat, gemar dalam pelayanan. Nah, berbicara tentang pelayanan Bapak Worone dan Ibu, kira-kira pelayanan seperti apa sih contoh sederhananya yang Bapak Ibu perkenalkan kepada anak-anak Bapak Ibu? Tadi ada 3 anaknya ya. Kira-kira seperti apa pelayanan yang diperkenalkan untuk anak-anak ini boleh terlibat di dalamnya? Pelayanan pertama yang mudah untuk kita perkenalkan itu adalah berdoa. Jadi bagaimana anak bisa melihat
contoh orang tuanya berdoa, kemudian orang tua bisa membimbing anak secara perlahan bagaimana bisa berdoa untuk diri sendiri dan bisa berdoa juga untuk orang lain. Selain itu, ya orang tua tentunya mengenal dengan pelatihan mungkin yang dia dapatkan, ilmu parenting atau hal-hal lain yang membuat dia bagaimana memahami anak itu, dia bisa menemukan talenta yang Tuhan berikan kepadanya, juga karena rohani yang bisa dikembangkan untuk pelayanan. Jadi orang tua di sini yang kami coba lihat adalah kami berdua mungkin punya talenta menyanyi. Ya, kami lihat itu dimiliki juga oleh mereka. Kami coba latih mereka di rumah menyanyi, dan puji Tuhan mereka bisa melayani dengan menyanyi atau membawakan pujian di gereja atau di kegiatan-kegiatan rohani di mana mereka bisa ikut. Jadi salah satu contoh mungkin mereka bisa menyanyi. Baik, terima kasih ya, karena papa mamanya suka menyanyi. Betul. Jadi anak-anak dilibatkan menyanyi, dan itu adalah contoh sederhana dari pelayanan. Selain berdoa tadi ya yang sudah dijelaskan oleh Ibu. Nah, saya mau tanya, kira-kira apa sih yang dirasakan oleh orang tua bila anak melihat anak mereka itu terlibat dalam pelayanan yang sederhana sekalipun? Kira-kira kepuasan seperti apa yang ada di dalam batin orang tua? Kepuasan mungkin dari orang tua itu yang pertama adalah orang tua puas ketika mereka bisa melihat anak-anak pertama pergi ke gereja. Kemudian terlibat dengan kegiatan-kegiatan atau acara rohani. Kemudian yang kedua, anak bisa mengambil bagian di gereja. Mungkin awalnya dengan berdoa, memimpin acara, kemudian bisa membawakan khotbah. Kemudian anak-anak juga boleh mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan. Ini orang tua pasti puas kalau anak bisa melakukan ini. Kemudian orang tua juga puas apabila anak dapat menggunakan karunia yang Tuhan berikan untuk pelayanan, dan orang tua juga puas di mana anak ini bisa membantu akan pekerjaan Tuhan. Dan yang terakhir mungkin orang tua puas apabila anak ini gemar melayani karena dia terlebih dahulu mengasihi Yesus. Baik, terima kasih. Nah, pertanyaan terakhir dari saya, mungkin di segmen ini ya, Bapak Worone dan Ibu. Kira-kira umur berapa tepatnya anak boleh dilibatkan dalam pelayanan, dilatih untuk melayani? Pengalaman kami dan juga referensi kitab suci menunjukkan bahwa bahkan sejak dalam kandungan, anak itu sudah bisa dilatih untuk melayani. Ya, kami punya pengalaman dari ketiga anak kami ini. Mereka Tuhan hadirkan di saat kami memang lagi aktif-aktifnya melayani, lagi semangat-semangatnya melayani ya. Dan puji Tuhan, semangat itu terbawa sejak mereka lahir sampai saat ini. Mereka bisa mengimbangi kami dalam pelayanan kami orang tua. Jadi di situ kami bisa lihat bahwa mereka dapat dilatih sejak mereka dalam kandungan. Kita bisa lihat juga contoh di Alkitab ya, seperti Yohanes Pembaptis yang mana memang sudah Tuhan tunjuk untuk bisa membuka jalan bagi Yesus ya dalam tugas tanggung jawab pelayanannya, di mana sejak dalam kandungan dia sudah dipenuhi oleh Roh. Oleh karena orang tuanya Zakaria dan Elizabeth, mereka setia, mereka orang yang benar di hadapan Tuhan dan giat juga dalam pelayanan, khususnya dalam pelayanan di Ka'bah Tuhan. Baik, jadi bahkan masih sejak dari kandungan ya sudah bisa dilatih. Puji Tuhan, terima kasih. Sejauh ini kita sudah membahas tentang pentingnya topik melatih anak gemar melayani, dampak negatif bila anak tidak suka terlibat dalam pelayanan, serta tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita hal-hal yang mungkin menyebabkan anak-anak ini tidak suka terlibat dalam pelayanan. Khususnya peran orang tua adalah memiliki andil besar di dalamnya. Iya, Bapak Worone dan Ibu, kita akan jeda sejenak. Dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu, sebab setelah ini kita akan membahas lebih jauh lagi tentang melatih anak gemar melayani. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh.
Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang melatih anak gemar melayani. Ya, Bapak Noldi Worone dan Ibu, tadi sudah dijelaskan panjang lebar tentang bagaimana untuk melatih anak, peran orang tua dan sebagainya. Ya. Nah, apakah ada riset atau penelitian tentang bagaimana untuk melatih anak ini supaya gemar melayani, khususnya melayani Tuhan? Kita berbicara tentang melayani Tuhan. Apakah ada penelitian atau riset? Silakan. Oke, secara khusus untuk anak gemar melayani, kami belum temukan, hanya ada kaitannya dengan tujuan kenapa anak itu harus kita latih untuk melayani. Nah, tujuannya adalah untuk memperkenalkan Yesus sendiri, yang adalah model atau teladan dalam melayani, ya, dalam melayani. Risetnya adalah bersumber dari Barna Group, ya, salah satu komunitas atau lembaga untuk mensurvei tentang hal-hal di dalam kehidupan kekristenan, khususnya mereka membahas untuk pelayanan anak-anak. Di sana dikatakan bahwa hampir 85 orang, ya, atau 85% orang yang membuat keputusan untuk Kristus dilakukan anak-anak pada usia 4 sampai 14 tahun. Usia di mana anak-anak, ya, sedini mungkin diperkenalkan tentang Yesus, ya, dalam kehidupannya. Nah, di usia ini juga banyak anak-anak yang mengambil keputusan untuk memilih Yesus, ya, sebagai juru selamatnya, lebih mengenal Yesus secara pribadi untuk bisa dia pegang sebagai kunci atau model dalam kehidupan kerohaniannya. Dan itu ada kaitannya adalah kenapa mereka harus melayani di usia-usia ini. Karena dalam usia-usia ini mereka melayani yang mana Yesus sendiri adalah model dalam pelayanan. Jadi research dari Barna Group menyatakan hal yang seperti itu. Usia-usia setelah itu presentasinya kecil. Mereka akan menjadikan Yesus sebagai model dalam kehidupan mereka, oleh karena mereka sudah mulai mengambil keputusan-keputusan secara sendiri, yang mana kalau mereka tidak didasari sejak usia dini tentang hal melayani atau hal dalam kegiatan-kegiatan gereja, mereka bisa saja akan meninggalkan kehidupan melayani di usia dewasa mereka. Baik. Mungkin ada tambahan dari Ibu? Jadi dari penelitian tadi kita mengerti bahwa penting sekali, karena tadi dibilang dari usia 4 sampai 14 tahun. Jadi usia ini sangat baik bagi kita untuk menanamkan bahwa penting anak untuk melayani, sehingga apabila di range waktu ini mereka bisa dilatih secara terus-menerus, maka tidak diragukan waktu mereka masuk di usia pemuda, mereka akan mencintai dunia pelayanan. Baik, terima kasih. Nah, apa sebenarnya alasan utama sehingga orang tua itu harus melatih? Kalau tadi dari research, artinya anak boleh diperkenalkan kepada Yesus sebagai model mereka. Nah, apa sebenarnya alasan utama orang tua agar harus melatih anak mereka gemar, giat dalam pelayanan? Harapan apa? Baik dari pribadi Bapak Worone dan Ibu, maupun mungkin dilihat secara umum, ya. Sebab dalam pandangan saya, ada orang tua yang mendaftarkan anak-anak mereka les menyanyi, olah vokal, atau piano supaya bisa tampil, tapi kemudian menjadi sombong karena itu, karena anak mereka tampil. Bagaimana pendapat Bapak Worone dan Ibu? Silakan. Baik, jadi untuk mendasari ini, saya rasa kita penting bagi kita untuk kembali kepada misi awal dari kenapa kita hidup, yaitu di dalam Matius 28 ayat 19-20. Kita ada di dunia ini bukan tanpa tujuan, tetapi tujuan kita adalah kita harus pergi dan menjadikan semua bangsa murid untuk mereka bisa dibaptis dalam nama Bapa,
tujuan ini yang bisa menjadi suatu landasan bagi kita kenapa kita juga bukan hanya membawa diri kita sebagai orang tua, tetapi juga membawa anak-anak kita agar supaya mereka bisa senang untuk melayani atau menjalankan akan misi agung ini. Kemudian apa harapan? Saya rasa bahwa semua orang tua punya harapan yang baik bagi anak-anak. Betul. Alkitab juga menyatakan demikian di dalam 3 Yohanes 1 ayat 4, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Jadi saya rasa setiap orang tua punya harapan yang sama. Ya. Selain daripada misi untuk kehidupan kita di atas dunia, tentunya kerinduan untuk ke surga, ya. Iya. Kerinduan untuk ke surga tidak hanya orang tua, tetapi bersama dengan anak-anak yang Tuhan sudah titipkan kepada kita. Dan dengan kehidupan kita sebagai orang tua melayani, ya kita juga pernah jadi anak-anak. Dan waktu kita anak-anak, kita diberikan kesempatan. Ada yang memberikan kita kesempatan, dan itu adalah orang tua, tua-tua gereja, pemimpin-pemimpin pelayanan, orang muda atau anak-anak. Mereka memberikan kesempatan untuk melayani, sehingga kita dapat mempersiapkan diri dan keluarga untuk bisa bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi itu alasan utama, sehingga kita tidak hanya pergi sendiri ke surga, tetapi bersama dengan anak kita. Baik. Amin. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu Warone. Kalau begitu apa saja keuntungan atau dampak positifnya bila anak-anak kita gemar untuk melayani? Apa saja Bapak Ibu? Silakan. Baik, dampak positifnya yang kami bisa lihat, ya, dengan kita mendidik anak-anak gemar melayani, tentunya karakter mereka akan dibentuk untuk, pertama yang kami mau tanamkan adalah mengasihi Yesus. Mengasihi Yesus dan sesama, mengasihi Yesus dan sesama termasuk dirinya sendiri. Dengan melayani, pada prakteknya dia akan merasakan bagaimana kasih Yesus itu sendiri. Dia akan merasakan bagaimana orang lain dikasihi dan dia juga sendiri dikasihi. Betul. Jadi positifnya kehidupannya juga akan berdampak positif, baik bagi orang lain maupun untuk dirinya sendiri, keluarganya, lingkungannya, persahabatannya dan sebagainya, oleh karena dia gemar melayani. Karena ya dasar melayani adalah karena kasih, ya. Kita mengasihi Yesus karena Yesus dahulu mengasihi kita, dan bukti daripada itu Yesus tunjukkan dengan melayani. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat-umat, ya, anak-anak yang mengasihi Yesus, kita juga hidup untuk melayani. Baik, Ibu mungkin ada tambahan? Silakan. Ya, jadi selain yang tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak, pada saat anak-anak melayani, keuntungannya adalah mereka bisa mengembangkan talenta atau karunia yang Tuhan berikan. Karena setiap anak pasti ada 1, 2, 5 yang Tuhan berikan talenta atau karunia. Nah, pada saat mereka melayani, maka talenta ini bisa disalurkan, anak ini akan bertumbuh lebih sehat dan juga pastinya lebih positif. Dan yang paling penting adalah pada saat anak dibawa ke gereja, pada saat anak dilatih untuk melayani, kita percaya bahwa masa depannya akan ada. Baik. Jadi rasa itu keuntungan dan dampak positif apabila anak-anak bisa gemar melayani. Amin. Baik, terima kasih. Nah, sekarang apa tantangan kalau begitu? Apa tantangan khususnya yang dihadapi orang tua, ya? Karena orang tua berperan aktif ya untuk melatih, melibatkan anak dalam pelayanan. Kira-kira apa saja tantangan yang dihadapi? Iya, pertama perbedaan usia itu sangat mempengaruhi. Kadang-kadang bagi kita itu mudah untuk dilakukan, tapi bagi anak-anak itu sulit untuk menyesuaikan. Tantangan itu seperti mungkin waktu untuk istirahat, ya, atau kekuatan mereka. Mereka harus imbangi dengan kita orang tua, atau orang tua harus imbangi dengan mereka. Ya, di saat mereka mungkin masih semangat-semangatnya, kita mungkin orang tua sudah kelelahan. Atau di waktu yang sama orang tua punya pelayanan yang lain, di saat yang sama kita harus mendampingi anak-anak. Nah, itu tantangan yang memang harus dihadapi, dan perlu komunikasi yang baik, ya, pengertian, ya, memahami anak-anak
dan bagaimana peran orang tua untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka, bukan hanya jasmani tapi mental mereka itu, sehingga ya kita tahu anak-anak ini ya, mereka gampang untuk ngambek, ya mereka gampang untuk mengeluh dan sebagainya. Jadi tantangan-tantangan itu ya bagaimana kita harus imbangi sehingga mendukung pelayanan bersama, baik anak-anak itu sendiri ataupun kita di dalam lingkungan gereja. Tadi dari Bapak, sekarang dari Ibu tantangannya. Ya, jadi mengenai tantangan, ada juga yang saya perhatikan dan juga saya alami sendiri, bahwa kadang kita orang tua, kita sudah semangat sekali untuk bawa anak ke dalam pelayanan. Jadi misalnya kita mau anak-anak ini bisa menghafalkan riwayat hafalan di gereja, tapi pada kenyataannya ada anak-anak yang memang perkembangannya berbeda. Betul. Kenyataannya ada anak yang dia bukan tipe show off atau suka tampil. Nah, contoh saya punya anak 3. Jadi anak yang pertama dia tuh agak kalem, pendiam. Anak yang kedua dan ketiga mereka memang orangnya ekstrovert sekali. Jadi suka tampil, gampang untuk disuruh. Nanti Ethan, anak yang kedua, Ethan menyanyi ya. Oh, senang, mama senang karena dia senang kalau dilihat teman-teman. Nah, anak yang pertama ini Ervo, dia agak introvert, jadi dia tidak terlalu nyaman sebenarnya di depan butuh waktu. Iya, dan ternyata cara menghadapi Ervo itu adalah jadi contoh. Pada waktu dia lihat orang tuanya, oh bisa berdiri di depan, oh bisa bernyanyi, ternyata mungkin saya juga bisa. Dibanding kalau kita push dia, kalau push nanti dia menangis dan tidak mau. Tetapi kalau dia lihat, bilang, oh mami saya mau menyanyi dengan sendirinya. Jadi mungkin yang bisa jadi tentang notes atau catatan, dan juga memang kadang jadi challenge atau tantangan bahwa ada anak-anak yang jangan kita push terlalu keras, tetapi kita berikan dia ruang untuk kalau boleh orang tua jadi contoh dulu. Orang tua datang ke gereja dulu, orang tua ambil bagian dulu, sehingga anak-anak yang seperti ini mereka bisa menyesuaikan dan mau untuk memberi diri dalam ibadah. Baik. Jadi jangan memaksa dan harus panjang sabar ya. Baik. Ya ada juga tambahan dari saya, challenge-nya orang tua juga perlu dilatih, ya. Perlu dilatih baik dengan langsung terlibat ataupun perlu juga mengikuti pelatihan-pelatihan untuk membekali orang tua, karena tanpa pengetahuan, tanpa informasi-informasi dan pelatihan-pelatihan tersebut, ya orang tua juga akan kesulitan. Yang saya maksudkan tadi dengan mencoba langsung adalah orang tua langsung ikut mendampingi anak-anaknya, sehingga pada saat terlibat dalam pelayanan, sehingga ada bonding yang bisa ada hubungan yang lebih kuat lagi yang terbangun dalam itu, dan itulah tujuan kenapa orang tua punya peran sehingga ada dalam pelayanan bersama anak-anak. Jadi perlu dilengkapi, perlu dibekali juga, membekali diri ya untuk itu, sehingga bisa juga mendukung anak-anak di dalam pelayanan. Baik. Salah satunya dengan belajar lewat kapas ya. Jadi memang acara ini spesial. Baik, puji Tuhan. Baik, puji Tuhan, terima kasih Bapak Worone dan Ibu Worone Kaligis untuk informasi penting berserta juga dengan contoh-contoh yang sangat baik dari pengalaman keluarga yang sudah dibagikan sehubungan dengan topik kita pada saat ini, yaitu melatih anak untuk gemar melayani. Sahabat Kapas, kami akan kembali setelah jeda yang berikut. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Masih bersama kami dalam program Kapas, dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita, di mana kita akan lanjutkan pembahasan tentang melatih anak untuk gemar melayani. Ya, betul sekali. Jadi sudah banyak manfaat ya yang kita terima dari narasumber kita. Langsung saja di segmen ini saya akan mulai dengan, bolehkah Bapak Worone dan Ibu membagikan tips
Apa saja yang perlu dilakukan oleh orang tua dalam melatih anak giat dan gemar melayani? Iya. Silakan. Baik. Tips yang boleh kami bagikan adalah pertama, kita harus mencintai Yesus dan mencintai pelayanan, ya. Iya. Pelayanan dalam bentuk apapun, ya, dalam bentuk apapun yang dimulai dari rumah, dari keluarga itu sendiri. Jadi kita boleh melatih mereka di rumah, ya, dimulai dengan mungkin ibadah di rumah, ibadah worship pagi, worship malam, atau melatih mereka untuk berdoa, mendoakan saudaranya, mendoakan orang tua, ya, dan apa yang mereka latih di rumah itu juga yang akan mereka bawa ke gereja ataupun di pelayanan yang mereka temui. Jadi yang saya boleh katakan salah satu tipsnya adalah melatih mereka, dan itu dimulai dari keluarga, dimulai dari rumah. Baik. Ada tambahan dari Ibu? Silakan. Ya, mungkin tambahan dari saya adalah setiap anak itu adalah spesial. Jadi pada saat kita mau membawa mereka untuk melatih mereka untuk melayani, marilah kita sebagai orang tua pintar-pintar melihat karunia apa atau talenta apa yang dimiliki oleh anak. Jangan sampai menghancurkan rasa mereka ingin melayani dengan kita memakaikan sepatu orang lain pada sepatu anak kita. Baik. Jadi penting kita untuk mengajarkan atau menuntun mereka sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan beri. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu Borode. Kalau begitu sekarang apa yang Alkitab atau Roh Nubuat katakan tentang melatih anak untuk gemar melayani? Silakan. Ya, kepada orang tua terlebih dahulu tentunya ada panggilan hidup sebagai seorang Kristen, ya. Dalam 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 13 katakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dan dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah yang berbicara sebagai orang yang baik, orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi ada ajakan untuk hidup sebagai orang Kristen dengan melayani satu dengan yang lainnya. Dan bagi anak-anak, tugas orang tua adalah kita harus, sebagaimana kita melatih mereka, ada proses yang akan kita lewati, butuh waktu, dan ada ajakan atau ada perintah untuk kita harus mengajarkan hal-hal yang baik, termasuk melayani berulang-ulang kali kepada anak-anak kita. Ya, di dalam Ulangan 6 ayat 7, ya, kita harus membicarakannya tentang hal-hal melayani apabila kita duduk, apabila kita di rumah, dalam perjalanan, kita sedang berbaring, ataupun saat kita bangun, di mana saja, dunia pelayanan itu harus ada dalam pembicaraan-pembicaraan kita. Ya. Baik. Ya, kutipan dari pena inspirasi dari buku Membina Anak yang Bertanggung Jawab, Ibu boleh sampaikan? Ya. Ya, karena dikatakan dalam halaman 145 dikatakan bahwa setiap keluarga harus membangunkan mezbah doanya dengan menyadari bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Jikalau ada seseorang di dalam dunia ini memerlukan kekuatan dan semangat yang diberikan oleh agama, maka mereka itu tidak lain adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk mendidik dan melatih anak-anak mereka. Mereka tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dalam satu cara yang berkenan kepada Allah, sementara teladan hidup mereka setiap hari mengajarkan kepada orang-orang yang memandang kepada mereka untuk memperoleh bimbingan bahwa mereka dapat hidup tanpa Allah. Baik. Jikalau mereka mendidik anak-anak mereka bagi hidup yang sekarang ini saja, maka mereka tidak akan mempunyai persiapan bagi kekekalan. Baik, jadi dari apa yang tadi sudah disampaikan, dari firman Tuhan dan pena inspirasi, ini jadi tanggung jawab orang tua ya.
Sebab melatih mereka bukan hanya untuk sukses atau berhasil di dunia ini, tapi boleh sama-sama ke surga ya. Puji Tuhan. Terima kasih, dan sebagai penutup Bapak Worone dan Ibu, bolehkah Bapak Ibu berikan kesimpulan dan juga sekaligus dengan closing statement dari pembahasan kita sejauh ini? Ya. Baik, kesimpulan yang mungkin bisa diambil adalah bahwa sumber daya terbesar yang dimiliki oleh gereja dan komunitas kita adalah anak-anak kita. Dalam Amsal 22 ayat 6, bawalah anak ke jalan yang seharusnya, dan ketika sudah tua, ia tidak akan berpaling darinya. Orang tua punya peran penting untuk membawa anak-anak kita ke jalan yang benar. Iya. Selanjutnya, dalam Alkitab ada beberapa contoh bagaimana anak-anak yang melayani atau gemar melayani sejak kecil, ya, usia kecil mereka. Ada Samuel yang menjadi nabi sejak kecil, ya. Terus ada contoh dari Yesus sendiri yang penuh dengan hikmat sejak masa kecilnya. Peran dari orang tua seperti Hana bagi Samuel, seperti Yusuf dan Maria bagi Yesus, itu sangat-sangat penting. Dan dengan kehidupan orang tua yang gemar melayani, itu akan berdampak kepada anak-anak juga. Dengan tujuan melayani untuk mengasihi Yesus dan pergi ke surga, orang tua lakukan, maka anak-anak juga memiliki kerinduan yang sama. Di saat orang tua melayani, anak-anak pun akan turut melayani. Dan dalam kerinduan segala zaman jilid 1 pena inspirasi menceritakan tentang masa kanak-kanak Yesus. Ya, selaku seorang anak, Yesus menunjukkan suatu keindahan tabiat yang istimewa. Tangannya yang cekatan selamanya siap sedia untuk melayani orang lain. Ia menunjukkan kesabaran yang tidak dapat diganggu oleh barang sesuatu pun, dan keteguhan dalam kebenaran yang tidak sudi mengorbankan kejujuran. Dalam prinsip yang kokoh seperti batu karang, hidupnya menunjukkan sifat kesopanan yang tidak mementingkan diri. Sebagai peran orang tua, kita melihat bahwa dengan kesungguhan besar, Ibu Yesus mengamat-ngamati mekarnya segala kuasanya, kuasa Yesus, dan melihat kesempurnaan dalam tabiatnya. Dengan kesukaan, ia berusaha mendorong semangat pikiran yang cerdas dan tajam itu. Dengan perantaran Roh Kudus, ia menerima akal budi untuk dapat bekerja sama dengan makhluk-makhluk semawi dalam usaha memperkembangkan anak ini yang dapat mengatakan hanya Allah sebagai Bapa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan penjelasan yang sangat menarik dan kami percaya sangat bermanfaat. Betul. Yang sudah membekali kita semua dan juga sahabat Kapas sehubungan dengan topik kita pada saat ini, yaitu melatih anak gemar melayani. Dan untuk mengakhiri diskusi kita pada saat ini, Bapak Noldi Worone akan berdoa untuk kita. Ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah kami dapat mengikuti program Kapas yang sangat baik bagi kami, beristimewa keluarga-keluarga di atas dunia ini yang rindu untuk pulang ke surga. Terima kasih untuk topik pada saat ini, bagaimana kami dapat melatih anak untuk gemar melayani. Ya, di mana orang tua memiliki peran penting, peran utama dalam menyiapkan anak-anak, melatih anak-anak untuk gemar melayani. Oleh sebab, karena kami mengasihi Yesus, kami orang tua rindu untuk melayani, dan juga kami rindu anak-anak kami juga mau melayani, mempersiapkan diri untuk pergi ke surga. Terima kasih ya Tuhan, memberkati akan program Kapas dalam setiap rencana, program-program, topik-topik yang akan dibahas, serta semua sahabat dan penonton yang setia menikmati akan program-program ini akan selalu diberkati. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Sekali lagi terima kasih Bapak Noldi Worone dan Ibu Gita Worone Kaligis yang sudah menjadi narasumber yang menginspirasi kita semua, dan doa kami adalah Tuhan akan selalu memberkati Bapak dan Ibu bersama keluarga, anak-anak dalam kehidupan dan dalam tugas serta dalam pelayanan kepada Tuhan. Terima kasih juga. Ya.
Terima kasih juga untuk semua sahabat Hope Channel Indonesia yang sudah bergabung dengan kami dalam program Kapas. Dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kita, dan kalau sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe, like dan bagikan kanal YouTube Cornelius Media, dan jangan lupa untuk kembali bergabung bersama kami dalam program yang sama pada episode selanjutnya. Serta terima kasih atas kesetiaan Anda bergabung dengan kami Cornelius Media. Jangan lupa untuk terus ikuti program menarik lain dari kami yang pastinya akan memberkati Anda. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, Kita bertumbuh bersama, kita bahagia bersama, dan kita bersiap ke surga bersama, sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey bersama dengan narasumber kita, keluarga Worona Kaligis. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas.